Kelihatan kah ini? Iya, sudah kelihatan. Oh, oke. Oke, jadi saya jelasin cepat aja dan materinya juga cuma ada sedikit. Oke, kita akan belajar tentang adaptasi, akumulasi intrasel, dan penuaan sel. Adaptasi itu ya apa ya, penyesuaian diri oleh sel. Akumulasi itu adalah suatu penimbunan entah material kah atau apapun di intrasel, di dalam sel. Penuaan ya berarti sel mulai memasuki fase di mana dia udah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, lanjut. Nah, adaptasi sel itu ada beberapa yang kita pelajari. Yang pertama saya bahas tentang hiperplasia. Hiperplasia ini intinya itu sel itu jumlahnya bertambah banyak gitu loh. Entah karena faktor fisiologis kah maupun faktor patologis. Nah, untuk faktor fisiologis itu sendiri juga dia ada dua alasan ataupun dua penyebab. Yang pertama karena memang ada perubahan hormon dan yang kedua itu karena memang kompensasi dari tubuh itu sendiri. Nah, contoh dari hiperplasia fisiologis yang karena hormon itu misalnya pada perempuan ketika masa menstruasi ya, dinding endometriumnya kan menebal karena ada tingginya hormon 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 estrogen ya kalau kalau nggak salah. Nah, itu contoh fisiologis yang hormon. Kalau fisiologis yang kompensasi itu contohnya misal ada organ yang dipotong gitu. Misalnya hati lah, contohnya hati kita potong sebagian atau sebagian kecil lah. Nah, untuk mengganti si sel-sel hati yang dipotong ini, maka sel-sel hati itu membelah diri, memperbanyak diri supaya ya untuk tujuannya untuk menggantikan sel-sel yang diangkat tadi seperti itu. Terus kita lanjut ke bagian yang patologis. Patologis berarti yang abnormal gitu loh. Tidak semua orang terjadi, hanya di orang-orang tertentu. Nah, untuk faktor patologis ini biasanya terjadi karena berlebihnya hormon atau mungkin berlebihnya faktor tumbuhan. Contohnya langsung ke contoh aja. Nah, di sini hiperplasia endometrium. Di sini kita bisa lihat banyak sekali yang kayak bulat-bulat ini yang merupakan suatu kelenjar endometrium. Nah, apa ya? Perbanyakan sel kelenjar endometrium ini karena lebih dari normal dan juga ya tidak semua orang terjadi, berarti bisa dibilang dia bersifat patologis. Nah, hiperplasia patologis ini kalau terlalu lama terjadi ya, ini bisa mengakibatkan terjadinya tumor, mau itu baik tumor ganas ataupun tumor jinak. Oke, hiperplasia sudah, kita lanjut ke hipertrofi. Nah, kalau hiperplasia tadi selnya yang bertambah, kalau hipertrofi ukuran selnya yang bertambah. Nah, sama juga hipertrofi ada yang fisiologis, ada yang patologis. Untuk fisiologis itu berarti normal. Contohnya pada ibu hamil karena ada janin di dalam uterusnya di rahimnya, maka uterusnya harus membesar supaya janinnya bisa tumbuh dengan baik. Nah, sedangkan kalau hipertrofi yang patologis ini berarti ya yang nggak normal gitu loh. Nah, ini contoh hipertrofi uterus wanita hamil di bagian kiri dan yang di kanan itu wanita normal atau tidak hamil. Nah, kemudian untuk yang ini yang di bawah contohnya hipertrofi pada bagian otot. Gitu. Nah, hipertrofi yang patologis ini karena tadi saya bilang abnormal, kenapa? Karena jika terlalu besar eh, apa ya? Jika terlalu besar si otot itu dan besarnya itu tidak normal, itu bisa mengganggu fungsi dari sel tersebut. Misalnya otot jantung. Otot jantung kita tahu adalah salah satu sel-sel otot yang sangat sensitif, ya. Nah, ketika sel otot jantung itu mengalami perubahan yang abnormal saja, satu saja perubahan abnormal itu bisa menyebabkan jantung tersebut tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Oke, hipertrofi udah. Nah, karena tadi ada hipertrofi, maka ada kebalikannya yaitu atrofi. Atrofi itu berarti adalah penurunan ukuran dari sel atau sel itu menjadi mengecil oleh beberapa faktor.
Sebelum sebelum saya bahas tentang faktor, atrofi juga sama, ada atrofi yang fisiologis, ada juga yang patologis. Untuk yang atrofi fisiologis berarti ya normal terjadi manusia, misalnya pada perempuan yang usia lanjut, yang dimana kelenjar mamanya itu mulai mengecil atau mengendur, ya. Nah, untuk yang patologis berarti ya nggak normal. Contohnya misalnya otot, ya, otot tangan lah, otot tangan. Misalnya ada seorang pria berumur 59 tahun mengalami stroke pada tungkai kanan. Nah, tangan, ya tungkai berarti kaki ya. Oke, misalnya kaki kanan lah. Nah, si tungkai kanan ini sudah tidak bisa digunakan sebagai mestinya. Nah, oleh karena si tungkai kanan ini udah tidak bisa digunakan, maka bisa menyebabkan terjadinya atrofi atau si otot-otot tungkai kanan ini mulai mengecil. Nah, dari contoh yang saya berikan bisa kita tarik kesimpulan bahwa atrofi bisa terjadi karena tidak digunakannya suatu organ tubuh dalam waktu yang sangat lama. Oke, di sini di layar ada beberapa penyebab umum atrofi. Yang pertama ya tadi saya bilang berkurangnya beban kerja karena tidak dipakai kah atau alasan yang lain. Yang kedua hilangnya inervasi saraf. Maksudnya kayak misalnya mengalami kecelakaan terus tiba-tiba nervus yang menginervasi si organ yang mengalami kecelakaan itu terputus gitu. Sehingga dia tidak bisa bekerja lagi. Terus bisa juga hilangnya suplai darah. Bisa juga karena nutrisinya tidak adekuat. Bisa juga karena hilangnya stimulasi endokrin, penuaan, serta penekanan. Oke, atrofi selesai. Kemudian kita masuk, oh ya, sebelum itu ini ada contoh atrofi dari otak. Di kanan otaknya besar, sedangkan di kiri itu mengecil. Oke, selanjutnya metaplasia. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang ukuran sel sama jumlah sel. Nah, kalau ini adalah adaptasi sel, di mana si sel ini akan merubah dirinya gitu loh. Contoh paling gampang adalah sel-sel yang ada di esofagus. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, sel di esofagus kan epitel berlapis gepeng tidak bertanduk. Nah, di sini saya akan bahas tentang esofagus yang bagian bawah, terutama yang berbatasan dengan kardia dari lambung. Nah, epitel dari kardia atau lambung itu kan epitel selapis torak. Ketika terjadi kenaikan asam lambung itu kan akan naik menuju esofagus. Nah, oleh karena naiknya asam lambung ini, si esofagus bagian bawah ini atau lower esofagus ini epitelnya itu tidak sesuai dengan kondisi asam lambung. Maka dari itu, dia harus mau nggak mau itu harus berubah ataupun beradaptasi dengan lingkungannya, dengan lingkungan asam lambung. Karena kalau tidak berubah, maka bisa terjadi lesi ataupun rusak otot sel-sel yang ada di lower esophagus tersebut. Maka dari itu, lower esophagus, epitelnya itu kita bisa mendapatkan ada apa ya, transformasi epitel dari pelapis gepeng bertanduk, tidak bertanduk, sorry, menjadi epitel selapis torak. Kayak gitu. Itu contoh gampangnya. Ini gambarnya. Oke. Oke. Adaptasi selesai, terus kita lanjut ke penimbunan ataupun akumulasi intrasel. Jadi apa ini penimbunan? Ya nama lain dari namanya kita bisa tahu bahwa penimbunan adalah apa ya? Jumlah suatu material organik ataupun apapun itu material sel itu menumpuk di dalam sel itu sendiri. Nah, apa saja material yang bisa menumpuk? Ada tiga. Nah, di sini ada komponen sel normal itu sendiri, misalnya air, karbohidrat, lemak, protein, bisa juga bahan-bahan yang abnormal, baik itu dari luar atau eksogen maupun endogen atau dari dalam tubuh kita sendiri, serta pigmen. Pigmen itu warna dan sebagainya. Nah, kita masuk ke patogenesis dari penimbunan intrasel. Nah, untuk bahan endogen atau yang berasal dari dalam tubuh kita itu bisa terjadi penimbunan karena awalnya sih dia normal, produksinya itu normal di dalam sel, cuman karena terjadi masalah di dalam sel sehingga katabolisme dari produksi atau produk sel itu tidak bisa dilakukan dengan baik, akan menyebabkan si apa ya, produk tadi itu tidak bisa terkatabolisme, tidak bisa termetabolisme.
tidak bisa diurai, tidak bisa dipakai. Sehingga karena dia tidak bisa dipakai, maka dia akan menumpuk di dalam sel. Nah, ketika si produk ini menumpuk di dalam sel, itu bisa menyebabkan si sel itu gagal fungsi, bahkan mati, gitu. Itu intinya, gitu. Nah, ini ada gambar contohnya, misalnya di atas itu normal sel, terus terjadi metabolisme apa ya, asam lemak yang tidak apa ya, tidak terkontrol dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu enzimnya terlalu banyak dan sebagainya. Nanti bisa dibaca dan dilihat. Nah, kita masuk ke penimbunan material yang pertama, yaitu lemak. Nah, di penimbunan lemak atau lipid itu ada istilah yang namanya steatosis. Steatosis itu adalah penimbunan trigliserida dalam sel. Nah, penimbunan ini biasanya terjadi di sel hati, jantung, otot, dan ginjal. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya bisa karena diabetes mellitus, obesitas, alkohol, malnutrisi, serta toksin. Nah, untuk morfologi dari penimbunan lemak ini, secara mikroskopis kita akan melihat lemak itu dia kayak jernih gitu dalam sitoplasma sel, gitu. Nah, ini gambar metabolisme lemak yang terjadi di dalam hati. Nah, di antara keenam, di antara keenam proses ini, astagfirullah, di antara keenam proses ini, kalau misalnya satu proses ada yang tidak berjalan dengan baik, maka penimbunan lemak itu bisa terjadi. Jadi itu intinya. Lanjut. Nah, ini ya perlemakan hepar berarti ya penimbunan lemak di hepar kira-kira bagaimana kondisi hepar ketika lemak tertimbun di situ. Misalnya lemaknya itu nanti bentuknya kayak vakuola-vakuola, terus heparnya itu nanti membesar dan berwarna kekuningan. Ya, ini bisa dilihat gambar mikroskopisnya. Jadi yang bulat-bulat ini adalah si lemaknya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk ke pelemakan di jantung. Di jantung ya mirip-mirip ya. Nanti lemaknya itu akan berbentuk seperti butiran-butiran kecil dan bisa juga kayak pita-pita kekuningan. Nah, di jantung juga bisa selain terjadi steatosis tadi, bisa juga terjadi aterosklerosis atau penimbunan kolesterol dalam aorta dan arteri besar. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat gambar. Kalau kalian lihat, ini yang bulat-bulat di sebelah kanan, yang banyak-banyak ini, yang bulat-bulat, bulat-bulat, bulat, terus tengah-tengahnya warna putih, itu adalah lemak yang tertimbun di jantung. Seperti itu. Nah, kalau yang ini kayak akar-akar pohon atau kayak apa ini? Ya, ya, kayak akar pohon sih. Ini adalah kolesterol. Jadi kolesterol itu dia bentuknya kristal. Kalau tertimbun di suatu organ gitu. Jadi beda lemak sama kolesterol. Kalau lemak itu biasanya bulat-bulat. Kalau kolesterol dia kristal. Tuh. Nah, lemak selesai, kita masuk ke protein. Untuk protein, kalau dia secara mikroskopik kita bisa lihat dia itu kayak suatu massa yang berwarna merah muda lah. Tuh. Dan biasanya terjadi di ginjal. Karena di ginjal kan banyak terjadi proses-proses yang berkaitan dengan protein seperti filtrasi dan sebagainya. Jadi kalau ginjalnya bermasalah, misal bocor, oh berarti bisa terjadi penimbunan protein di ginjal. Seperti itu. Nah, ini gambarnya ya kurang lebih yang merah-merah muda ini. Sut, 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 sut. Yang kayak apa ya? Kayak apa ya? Saya agak lupa sih. Mirip apa ini bentuknya. Cuman ini kayak ya seperti inilah bentuk dari protein yang tertimbun di ginjal. Ini warna merah muda. Tet, 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 tet. Kayak ini ya, uretra. Oh iya, betul-betul lumennya mirip uretra. Oke, lanjut. Protein selesai, kita lanjut masuk ke pigmen. Nah, pigmen ini seperti yang kita tahu
itu bahan berwarna atau bahan yang memberikan warna. Atau bisa juga yang dimana, sorry, yang di mana pigmen ini merupakan bahan sel yang normal atau bisa juga bahan yang berasal dari luar. Nah, untuk si topik pigmen yang dari luar ini misal kayak penimbunan karbon dalam paru-paru pada antrakosis. Nah, jadi antrakosis ini apa? Antrakosis ini kurang lebih kayak apa ya? Sumbatan paru-paru karena asap, karena debu, karena karbon, kayak kurang lebih kayak gitu. Kemudian contoh pigmen eksogen lainnya juga tato. Jadi kalau kita menato diri, berarti ada penimbunan di situ. Hmm. Untuk contoh endogen, berarti ada melanin, pigmen untuk kulit, sama hemoglobin, pigmen untuk darah. Oke. Nah, ini contoh dari pigmen endogen hemosiderin. Hemosiderin ini adalah suatu apa ya, kayak protein yang fungsinya itu menyimpan besi. Jadi protein yang menyimpan besi. Jadi yang kalau kalian lihat bulat hitam-hitam di antara merah-merah, itu adalah hemosiderin yang yang tertimbun atau terakumulasi gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini yang kalau yang ini adalah hemosiderosis. Hemosiderosis. Hemosiderosis ini kalau yang saya baca itu kayak si apa ya, besi ini terlalu banyak di dalam hemosiderin tadi sehingga terjadi deposit atau pengeluaran Fe secara paksa gitu loh. Kalau nggak salah ya. Jadi yang kalian lihat kayak hitam-hitam ini, kayak tinta-tinta ini, itu adalah si besinya. Gitu. Oke, selanjutnya adalah penumbuhan penimbunan pigmen melanin. Pigmen melanin yang memberikan warna pada kulit kita. Nah, tampak materi coklat. Jadi yang warna terlalu banyak, terlalu besar. Jadi yang warna coklat-coklat yang kayak apa ya? Kayak apa ya? Kayak coklat. Ya, itulah. Jadi warna coklat ini, ini yang ditunjuk juga itu adalah pigmen melanin yang tertimbun tadi atau menumpuk gitu. Oke, kita lanjut. Klasifikasi patologis. Klasifikasi itu ya apa ya? Dari kata kalsium sih. Ya, oke. Deposisi ini kalau di kimia itu nama lainnya adalah pengkristalan suatu garam gitu misalnya. Jadi kalau deposisi abnormal berarti pengkristalan suatu garam yang abnormal gitu. Nah, deposisi ini atau pengkristalan garam ini bisa terjadi baik pada jaringan yang mati ataupun pada jaringan yang hidup. Kalau pada jaringan mati itu disebutnya distrofik, kalau pada jaringan hidup itu metastatik. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya itu dibahas di bawahnya. Untuk yang di jaringan mati atau distrofik, dia tampaknya sebagai granula atau butiran putih yang halus gitu. Dan biasanya terjadi di pembuluh darah yang mana pembuluh darah yang mengalami aterosklerosis tadi atau apa ya, penimbunan kolesterol ya gitu. Nah, maksud dari jaringan yang mati di sini ini adalah si jaringan itu sudah mengalami penimbunan terus tertimbun lagi sama ke kalsium gitu loh. Itu masuk dari distrofik. Nah, sedangkan kalau metastatik itu adalah jaringan yang normal, yang sehat, cuman akhirnya eh, tertimbun juga si kalsiumnya karena si pasien itu mengalami hiperkalsemia. Jadi itu bedanya. Jadi kalau yang distrofik itu penimbunan yang terjadi di jaringan yang memang sudah terjadi penimbunan sebelumnya. Kalau di metastatik itu penimbunan yang terjadi di jaringan yang awalnya normal seperti itu. Nah, penyebab hiperkalsemia itu hiperparatiroid berarti apa ya? Sekret ataupun hormon yang dihasilkan kelenjar paratiroid itu terlalu berlebihan. Kalau yang kita pernah pelajari kelenjar paratiroid itu kan menghasilkan hormon paratiroid.
Fungsinya itu untuk apa ya, mengedarkan kalsium dari tulang ke darah. Berarti kalau terlalu banyak hormon paratiroidnya, maka kalsium akan terlalu banyak di dalam peredaran darah. Kemudian imobilisasi tulang sama penyakit Addison, Addison disease. Oke. Nah, ini gambar yang terjadi di pembuluh darah, distrofi pada pembuluh darah arteri, teman-teman. Jadi tampak timbunan kalsium berwarna ungu kecoklatan. Jadi ya ini yang ditunjuk ini adalah penimbunan dari kalsium tadi, atau kurang lebih yang di sekitar sini adalah si kalsium yang tertimbun tadi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, ini adalah aterosklerosis pada apa ya? Pada jantung, tepatnya pada ini valvula tricuspidalis ya, yang di jantung. Terjadi penimbunan yang kuning ini adalah lemak sama kolesterol. Wow, mantap. Oke, kemudian lanjut kita masuk ke cell aging ya, atau penuaan sel. Ya, penuaan yang namanya menua adalah proses yang akan kita alami semua gitu loh. Berarti dia adalah proses fisiologis umumnya. Cuman ada juga penuaan yang bisa terjadi karena patologis gitu. Nah, penuaan ini biasanya dipengaruhi oleh genetik, diet, sama kondisi sosial. Untuk yang dipengaruhi penyakit, itu biasanya penyakit-penyakit yang memang sering terjadi di orang-orang yang berusia lanjut, misalnya DM, aterosklerosis yang tadi, bisa juga osteoartritis, osteoporosis, dan juga Alzheimer. Nah, ketika sel itu mulai menua, itu fungsi dari sel itu akan mulai berkurang gitu loh. Apa saja fungsi yang berkurang? Yang pertama, enzim yang disintesis di dalam sel itu akan mulai berkurang gitu loh. Jadi kayak gitu. Kenapa enzim ini mulai kurang disintesis? Karena ATP-nya itu mulai berkurang juga. Nah, makanya di poin kedua, fosforilasi oksidatif pada mitokondria sel itu akan menurun. Yang di mana kita tahu bahwa proses fosforilasi oksidatif ini itu kan menghasilkan ATP. Sehingga kalau menurun fungsi dari fosforilasi oksidatif, maka ATP yang dihasilkan pun akan mulai menurun. Dan juga kemampuan mengambil nutrisi sel menurun. Sehingga si sel sudah tidak bisa dapat makanan, sehingga ya si sel bisa mati gitu. Nah, untuk morfologinya atau tampakan sel yang menua itu kayak gimana? Misalnya nukleusnya irreguler. Kalau yang kita tahu, yang seperti kita lihat, nukleus itu kayak bulat-bulat. Nah, berarti kalau yang menua mungkin jadi oval atau mungkin sudah mulai terjadi apa ya? Lisis lah mungkin nukleusnya itu ya banyak. Terus mitokondria bervakuola berarti di mitokondria kan kita lihat, kita tahu ada kayak ruang-ruangan kan, ruangan-ruangan. Nah, berarti kalau udah mulai menua nanti kan muncul kayak bulat-bulat-bulat. Kurang lebih kayak gitu. Sama penimbunan pigmen lipofusin. Nah, teori penyebab penuaan sel. Nah, penuaan sel ini bisa karena juga adanya radiasi bebas, ya, radiasi ion kayak ion gamma, ion alfa, ya, sinar gamma, sinar alfa itu bisa menyebabkan penuaan sel. Bisa juga karena penurunan mekanisme pertahanan dari antioksidan atau vitamin E misalnya. Oke, selesai. Cuma cepat karena memang materinya cuma sedikit dan menurut saya sudah sangat jelas PPT yang dikirimkan sama dokter. Jadi itu aja sih materinya. Paling tinggal dibaca-baca, insya Allah gampang dipelajari. Mantap. Udah malam juga, jangan lupa tidur. Thank you. Oke, makasih nah Abdi. Siapa tahu Ya, masih ada tahu di sini yang mau bertanya. Dipersilakan Ji. Oke, kalau ndak ada Ji,
kan nanti bakal ada GI code-nya juga bagi yang belum sempat hadiah di tentianmu kali ini toh. Dan kalau misalnya Abdi nanti kayak ada yang mau bertanya, kayak chat ke kau bisa jika lewat WA karena mungkin belum bisa apa malu ke bertanya di sini. Bisa Ji, Boleh, kira-kira. boleh, boleh. Boleh, Oh, boleh, boleh. boleh. Jadi terbuka juga tuh Abdi kalau misalnya ada mau diskusi-diskusi soal materi tadi. Oke, jadi karena lagi menunggu Mi juga ini kok Ais sama Dede buat tentian selanjutnya. Jadi bisa mingkapang di anu di dicukupkan. Oke, makasih nah Abdi dan yang lain juga yang join. Makasih.